Ya, alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan dan juga nikmat, begitu banyak nikmat kayak gitu ya. Dan sudah sepatutnya kita untuk bersyukur, dan yang dinamakan bersyukur itu tidak hanya secara lisan, namun juga dengan sikap kita dan dengan perilaku kita kayak gitu. Dan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat dari Allah nih, mungkin dari teman-teman gitu ya, sudah meluangkan waktunya dan sudah meluangkan kuotanya untuk bergabung di majelis ilmu. Insya Allah pada malam hari ini kita akan ngobrol santai tapi berfaedah kayak gitu. Ya, sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, mari kita simak tilawah dari saudari kita, Hikmah Nur Sofiati. Dipersilakan kepada Mbak Sofi untuk menyampaikan tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, khair kepada Mbak Sofi yang sudah menyampaikan tilawah. Sesuai dengan dibacakan tilawah, forum kita bisa lekah. Oh ya, jadi mau nyapa teman-teman dulu nih. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada seluruh akhwat dari berbagai penjuru kayak gitu ya. Alhamdulillah. Dan di sini ada teman-teman dari berbagai universitas, kemudian ada juga teman-teman dari berbagai daerah. Masya Allah ya, kalau forum online kita bisa semakin didekatkan meskipun jauh, meskipun berbeda pulau, berbeda kota, dan sebagainya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas yaitu Asma binti Yazid. Nah, pada malam hari merupakan Inspiratalk yang ketiga. Nah, jadi sebelumnya sudah ada 2 pertemuan dan insya Allah akan ada kelanjutannya juga. Jadi buat teman-teman yang udah masuk di grupnya bisa stay di grup dan akan ada
pada malam hari ini kita akan ditemani oleh kita, yaitu Mbak Nadia Iha Fatihah. Dan sebelumnya kita akan berkenalan lebih lanjut. Oke, di sini sudah dari Mbak Nadia Iha Fatihah. Tempat tanggal lahir Pontianak 14 Mei 1991. Kemudian alamatnya sekarang berada di Ngemplak, Sleman. Kemudian di sini juga tertera nomor teleponnya apabila teman-teman mungkin nanti ingin sharing lebih lanjut dengan Mbak Iha ya. Alamat asalnya yaitu di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan terakhir yaitu S2 Magister Farmasi Klinis. Mbak Nadia Iha merupakan alumni dari Indonesia di farmasi, lulus pada tahun di profesi apoteker dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada, Magister Farmasi Klinis dan lulus pada tahun 2018. Di sini ada juga pengalaman kerja beliau ya. Instansi dan juga terkaitnya kemudian untuk sertifikat ada kegiatan penulis pada tahun kemudian gagal ginjal kronis di Sumber pada tahun 2018. Sekali pengalaman beliau terkait farmasi dan juga apoteker. Oke, pengalaman organisasi beliau ya. Dimulai pada tahun 2019 sampai 2011, beliau merupakan divisi kemuslimahan dan syiar di Jamaah Al-Ghuraba, JAG FMIPA UII, kemudian divisi kaderisasi dan pembinaan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami UII, pada tahun 2011 sampai 2013. Oke, jadi Mbak Iha ini merupakan alumni dari UII dan juga alumni dari kami UII. Ya, di sini sudah ada Mbak Iha. Assalamualaikum Mbak Iha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Mbak Iha sehat? Alhamdulillah sehat, Fida. Fida sehat? Alhamdulillah. Ya. Oh ya teman-teman, saya mau nanya nih, teman-teman udah tahu belum sih atau udah pernah dengar atau mungkin pernah baca biografinya gitu ya dari Sabiah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu Asma binti Yazid. Ya teman-teman bisa menyampaikan di kolom komentar sudah atau belum. Nah, jadi supaya kita juga tahu nih teman-teman udah pernah mengenal beliau belum ya, atau baru kali ini nih dengar nama beliau. Kan biasanya yang sering disebutkan itu misalkan Khadijah atau Fatimah dan sebagainya. Di sini kita akan membahas sirah Sabiah yaitu Asma binti Yazid. Nah, mungkin secara ringkasnya beliau itu merupakan sosok muslimah yang cerdas dan juga tangguh. Oke, mungkin untuk selanjutnya, karena di sini sudah ada Mbak Iha, mari kita berikan waktu dan tempat kepada Mbak Iha untuk menyampaikan sharing dan juga materi terkait sirah Sabiah Asma binti Yazid. Kepada Mbak Nadia Iha, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Fida sudah membuka forum dan mengawali forum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya oleh Allah gitu ya. Pada kesempatan malam hari ini sama teman-teman, beberapa ada yang wajahnya familiar gitu ya, sudah ada yang kenal, beberapa juga ada yang belum kenal. Semoga nanti kita bisa saling sharing bersama, berbagi ilmu, berbagi pengalaman gitu ya. Karena hakikatnya majelis ilmu ini merupakan sarana yang sangat luar biasa gitu untuk silaturahim, untuk mencari diri kita, untuk sama-sama belajar gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kumpulkan slide-nya ya. Jadi hari malam ini kita Asma binti Yazid yang dikenal dengan julukan beliau yaitu Khatibah An-Nisa atau oratornya kaum wanita. Ada yang menarik gitu ya, ada yang menarik ketika akhirnya Mbak memilih Asma binti Yazid ini gitu ya. Sebelumnya panitia menawarkan gitu, Mbak ini ada pilihan beberapa opsi gitu, boleh milih Mbak gitu ya. Terus Mbak bilang gitu ya ke Lutfi ya yang menghubungi Mbak pilih aja deh kayak gitu. Mbak pilih aja. Kenapa? Karena Mbak juga merasa ingin membaca gitu ya, membaca pilihan-pilihan sahabiah-sahabiah yang lain gitu ya, ingin belajar juga dengan sahabiah-sahabiah yang lain. Kemudian akhirnya memutuskan mengupas tentang Asma binti Yazid ini karena ada sesuatu yang rasanya tuh kalau di hati tuh agak klop gitu. Rasanya tuh agak klop gitu di hati. Jadi insya Allah kita akan diskusi bersama gitu ya tentang sosok beliau Asma binti Yazid ini. Nah, berikut profil ya, profil dan latar belakang keluarga beliau. Jadi beliau bernama lengkap Asma binti Yazid bin Sakan bin Rafi bin Imri il-Qais bin Abdul Ashhal bin Haris al-Ansariyah. Ya, Masya Allah. Jadi beliau termasuk dalam kalangan Ansor. Ya, kalangan Ansor seperti yang teman-teman pernah dengar gitu ya, yaitu ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin. Jadi kaum Ansor itu adalah penduduk Madinah, ya, penduduk Yasrib ketika itu yang memeluk agama Islam. Jadi Asma ini termasuk ke dalam salah satu dari muslimah yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Ansor atau dikenal dengan Asabiqunal Awwalun, muslimah Asabiqunal Awwalun dari kalangan Ansor. Ya. Jadi di sini kata kenalan suami beliau adalah Abu Sa'id Al-Ansori dan ibunya Asma ini adalah Ummu Sa'ad binti Huzaim bin Mas'ud Al-Ashhaliyah. Ayahnya siapa Mbak? Ayahnya ini Yazid bin Sakan. Ayahnya Yazid bin Sakan. Ibunya adalah Ummu Huzaim. Suaminya adalah Abu Sa'id Al-Ansori. Asma binti Yazid ini adalah seorang wanita yang dikaruniai oleh Allah satu karunia yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, beliau adalah wanita yang suci, yang sebagai contoh teladan, keimanan, ilmu dan kesehatan. Jadi disebutkan bahwa Asma binti Yazid ini ibaratkan cahaya yang penuh dengan keberkahan, sosok muslimah yang sinar gitu ya, bersinar dengan cahaya yang penuh dengan keberkahan. Asma ini memiliki akal dan agama yang kuat, keberanian, ketegaran, kesabaran, dan keimanan. Beliau termasuk ke dalam muslimah yang menggerakkan kebangkitan Islam ya, baik di Madinah sampai ke negeri Syam. Kok bisa sampai ke negeri Syam, Mbak? Nanti kita cerita tentang bagaimana kiprah beliau dalam menggerakkan kebangkitan Islam. Nah, beliau tadi seperti yang Mbak sampaikan di awal, beliau itu masuk Islam bersama para wanita yang lebih dulu masuk Islam dari kalangan Ansor. Ya, melalui dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Ada yang tahu siapa Mus'ab bin Umair? Cek dulu nih, cek dulu. Ada yang tahu siapa Mus'ab bin Umair? Ada yang tahu? Belum tahu.
Ya, jadi Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat Rasulullah yang diutus Rasulullah untuk berdakwah di Yatsrib. Ya. Jadi duta dari Mekah gitu ya, diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di Yatsrib. Jadi kalau kita balik lagi ke sirah kayak gitu ya, ketika Rasulullah mencari tempat yang aman gitu ya, karena kondisinya waktu itu di Mekah tidak aman untuk dakwah beliau, banyak para sahabat yang disiksa, Rasulullah juga disiksa, kegiatan dan aktivitas Rasulullah dan kaum muslimin terbatas. Maka Rasulullah mengutus duta-duta dari Mekah, sahabat-sahabat pilihan untuk menyebarkan agama di tempat-tempat yang lain. Ya, termasuk dipilihlah kayak gitu ya Mus'ab bin Umair ini untuk berdakwah di Yatsrib, di Madinah kayak gitu. Nah, banyak sekali kalangan Ansor yang akhirnya mengikuti Baiat Aqobah. Kalau teman-teman ingat ya, jadi sahabat dari kalangan Ansor ini berbaiat kepada Rasulullah untuk mendukung Rasulullah, untuk melindungi Rasulullah, untuk beriman, untuk taat gitu ya. Itu melalui tangan Mus'ab bin Umair. Nah, termasuk juga para sahabiah, termasuk juga para wanita. Jadi dakwahnya Mus'ab bin Umair ini tidak hanya pada kalangan wanita, tidak hanya pada kalangan laki-laki saja, tetapi juga pada kalangan wanita. Nah, kemudian kita lanjutkan. Asma binti Yazid ini tumbuh di tengah keluarga yang suka berkorban dan berjuang fisabilillah. Jadi Asma binti Yazid ini memang keluarganya ini keluarga pejuang semua. Keluarganya ini adalah keluarga yang punya daya juang semuanya, gitu ya, Masya Allah. Jadi keluarga As-Sakan ini memiliki sepak terjang yang sangat mengagumkan. Ya, ketika keluarga As-Sakan ini ikut berjuang membela Rasulullah. Kita flashback lagi ya tentang perang Uhud ini. Tahu ya kisahnya ketika kaum muslimin mengalami kekalahan karena pasukan pemanah yang turun dari tempatnya, keluar dari posisinya karena melihat sepertinya kaum muslimin sudah menang kayak gitu ya. Jadi perang Uhud ini merupakan perang di mana kaum muslimin mengalami kekalahan dan saat itu kondisinya luar biasa hektik gitu ya, luar biasa kacau balau, pasukan kaum musliminnya banyak yang terluka, banyak yang syahid, termasuk ke dalam keluarga As-Sakan. Ketika Rasulullah itu dalam posisi terjepit, bahkan sampai ada rumor bahwa Rasulullah meninggal kayak gitu ya. Kaum muslimin juga sangat luar biasa kebingungan kayak gitu ya. Rasulullah kemudian bersabda pada perang Uhud, siapapun yang melindungi kami maka ia masuk surga atau ia akan menjadi pendampingku di surga. Jadi ketika Rasulullah bersabda seperti itu, maka banyak sahabat dari kalangan Ansor ini susul satu orang Ansor meninggal, maka dilanjutkan dengan orang yang lain. Begitu terus. Sampai orang terakhir dari 7 Ansor yang syahid itu adalah Umarah bin Yazid As-Sakan. Umarah bin Yazid As-Sakan. Umarah bin Yazid As-Sakan ini bertempur hingga mendapatkan banyak luka sampai akhirnya ia jatuh dan meninggal dunia. Sedikit potret dari bagaimana perjuangan keluarga As-Sakan ketika perang Uhud. Nah, dalam perang ini, dalam pertempuran Uhud ini, syahidlah Yazid bin As-Sakan, Amir, anaknya Asma, Ziyad bin As-Sakan, pamannya Asma, Umarah bin Yazid bin As-Sakan, saudara laki-lakinya Asma. Jadi, keluarganya banyak yang meninggal ketika perang Uhud. Kayak gitu ya. Nah, ketika Asma binti Yazid ini mengetahui kayak gitu ya, bahwa keluarganya meninggal, banyak yang meninggal pada perang Uhud ini, Asma itu keluar, gitu ya. Asma itu keluar, kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Asma itu melihat Rasulullah masih hidup, maka apa yang dikatakan Asma, seluruh musibah yang menimpa diriku, aku hadapi dengan ringan, karena Rasulullah
betapa luar biasanya kecintaan Asma gitu ya kepada Rasulullah, bahkan sampai ketika mengetahui keluarganya banyak yang meninggal, ia berkata, "Seluruh musibah yang menimpa diriku ini masih aku hadapi dengan ringan, karena Rasul masih ada." Ini sebuah potret yang sangat jarang mungkin ya kita temui di sekitar kita sekarang gitu ya. Ketika seringkali banyak sekali musibah-musibah yang kita hadapi itu terasa berat sekali ya, sampai kita pun kadang berpikir, "Kenapa ya Allah menakdirkan? Kenapa ya Allah menguji kita gitu? Kenapa ya Allah bikin aku seperti ini? Kenapa dan kenapa?" gitu ya. Jadi rasanya tuh musibah-musibah, rasanya tuh ujian-ujian hidup tuh rasanya tuh berat sekali kita rasakan. Padahal kita tuh masih punya Allah. Padahal kita itu masih punya Allah. Padahal kita tuh masih memiliki keimanan, yang harga keimanan itu sesungguhnya sangat luar biasa. Harga keimanan itu sejatinya luar biasa dibandingkan dengan musibah-musibah dunia yang mungkin kita hadapi. Kita belajar dari Asma binti Yazid ini tentang bagaimana kita melihat permasalahan-permasalahan kehidupan di dunia kita itu dengan timbangan langit. Ya, kalau Mbak suka bahasanya itu timbangan langit. Menakar masalah itu dengan pertimbangan langit. Apa yang menurut Asma saat itu sangat besar, itu adalah yang paling besar menurut Asma adalah keselamatan Rasulullah. Maka segala musibah, dia kematian keluarganya itu terasa ringan aja gitu. Kenapa? Karena yang penting Rasulullah itu selamat. Rasulullah masih hidup. Hanya Masya Allah sebuah apa ya hikmah yang perlu kemudian kita apa ya periksa gitu ya, apakah kita sudah mencoba untuk bisa seperti Asma dengan mempertimbangkan masalah-masalah itu dengan pertimbangan langit. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya julukannya Asma. Julukannya Asma itu adalah Khatibah An-Nisa atau oratornya kalangan wanita atau juru bicaranya kaum wanita. Kenapa Asma ini dijuluki Khatibatun Nisa? Karena Asma ini adalah wanita yang cerdas dan tidak takut bertanya. Ia kritis kayak gitu ya, untuk memperjuangkan sesuatu yang hak. Jadi Asma ini suatu ketika menghadap Rasulullah seraya berkata, "Aku adalah utusan para wanita muslimah di belakangku. Mereka seluruhnya mengatakan sebagaimana kata-kataku dan berpendapat sebagaimana pendapatku." Kemudian Asma melanjutkan, "Sesungguhnya Allah mengutusmu kepada pria dan wanita. Kami beriman kepada engkau dan mengikuti engkau. Kami terbatas dengan urusan rumah tangga, menjadi tempat pemuas nafsu, mengandung anak-anak. Adapun kaum pria dilebihkan dengan sholat Jumat, mengantar jenazah, dan ikut berjihad. Jika mereka keluar untuk berjihad, kaum pria ini keluar untuk berjihad, maka kami, kaum wanita yang menjaga harta dan mendidik anak-anak mereka." Lalu pertanyaan Asma, apakah kami mendapat pahala yang sama dengan pahala mereka, wahai Rasulullah? Masya Allah. Jadi Asma ini saking kritisnya gitu ya, memang kritis kayak gitu ya. Jadi beliau tuh berpikir gitu ya, kenapa banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh kaum pria, gitu. Sedangkan kita tuh kaum wanita tuh terbatas gitu geraknya. Ada nggak sih kita tuh bisa dapat pahala yang sama dengan kaum pria gitu? Kurang lebih begitu ya maksud dari pertanyaan Asma ini. Kemudian Rasulullah yang mendengar itu ini apa namanya luar biasa gitu ya. Sampai bertanya, "Apakah kalian pernah mendengar kata seorang wanita yang bertanya tentang yang lebih baik daripada pertanyaan ini?" Rasulullah tuh tertegun gitu ya, tertegun dengan pertanyaan Asma ini.
sampai bertanya kepada para sahabat. Dan pernah mendengar seorang wanita tuh bertanya tentang perkara yang lebih baik daripada pertanyaan ini. Jadi Rasulullah itu mengagumi pertanyaan Asma. Rasulullah itu mengagumi pertanyaan Asma. Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak menyangka bahwa wanita mendapat petunjuk ke arah itu. Kemudian Rasulullah pun mengalihkan wajahnya kepada wanita itu, kepada Asma, seraya bersabda, kembalilah wahai Asma, dan jelaskan kepada siapapun di belakangmu, bahwa jika seorang dari kalian dapat mengurus suami dengan sedikit, dan ia mencari keridhaan suaminya, menaatinya demi mendapatkan kesepakatannya, semua yang disebutkan itu sama pahalanya dengan kebaikan yang sama yang dikerjakan kaum pria. Nah, lalu lihat bagaimana reaksi Asma ketika Rasulullah menyampaikan itu. Asma pulang dengan menirukan takbir dan tahlil, ya, karena gembira dengan perkataan Rasulullah. Ya, jadi kalau kita itu menaati suaminya, kemudian berusaha mencari keridhaannya, menaatinya, maka pahalanya itu sama seperti pahala yang dilakukan oleh suami kita di luar sana. Ya, sama pahalanya dengan kebaikan yang sama yang dikerjakan kaum pria. Asma tidak kemudian, kok nggak bisa sama aja sih Rasul gitu ya, sama-sama boleh keluar rumah misalnya gitu ya, sama-sama boleh sama-sama boleh mengurus jenazah, sama-sama boleh, apalagi tadi pertanyaan Asma. Sama-sama boleh sholat Jumat, sama-sama boleh ikut berjihad, misalnya gitu ya. Jadi kalau yang kita temukan kayak gitu ya, yang dibawa oleh teman-teman yang berusaha menyetarakan gender kayak gitu ya, itu kan berusaha untuk ya sama posisinya, sama kedudukannya gitu. Tetapi Asma tidak. Asma itu kritis untuk hal-hal yang hak, ya, bukan mengkritisi sesuatu yang batil. Gitu. Jadi ketika Asma diberitahu oleh Rasulullah tentang pahala yang sama yang bisa didapatkan oleh wanita dan pria, maka hatinya bergembira. Tidak kemudian protes, kok nggak bisa disamain aja derajatnya, gendernya Rasulullah misalnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini potret yang mungkin kita bisa belajar gitu ya tentang bagaimana Asma binti Yazid ini berpikir kritis, tapi berpikir kritisnya itu pada sesuatu yang hak, bukan pada sesuatu yang batil, yang bersikeras pada kebatilan tersebut. Nah, mengenal kembali tentang Asma ini ya, karena kecerdasan Asma dan kemampuannya dalam berbicara, suka bertanya, gitu ya, suka menghadiri majelis-majelis ilmunya Rasulullah. Asma ini untuk meminta penjelasan dan bertanya kepada Rasulullah dan Ummul Mukminin pada perkara-perkara yang belum jelas. Jadi termasuk Asma pula yang meminta Rasulullah bertanya pada Rasulullah tentang tata cara toharoh bersuci bagi wanita yang selesai haid. Ya. Jadi Asma tuh nggak merasa malu gitu ya, nggak merasa malu untuk bertanya pada sesuatu yang hak, pada sesuatu yang benar, pada sesuatu yang apa namanya ya, pada sesuatu yang perlu diketahui oleh kaum muslimah ya, terutama ya kaum muslimah. Jadi ia tidak malu untuk bertanya pada sesuatu yang hak. Nah, Asma ini haus akan ilmu, merupakan sahabiyah yang cukup aktif dalam forum-forum ilmu. Jadi senang gitu ya dengan majelis-majelis ilmunya Rasulullah. Bersemangat dengan majelis-majelis ilmunya Rasulullah. Nah, karena semangatnya, kecerdasannya, kemampuannya, Asma ini meriwayatkan sekitar 80 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ketika Rasulullah bersabda tentang boleh berdusta, bolehnya berbohong pada 3 kondisi. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar hadisnya ya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa berdusta dilarang kecuali pada 3 tempat.
Tempat yang pertama, seorang suami yang membohongi istrinya dan rumah tangga. Ya, jadi tapi ini dalam sebaliknya dalam konotasi negatif. Maksudnya jadi kayak misalnya membohongi istrinya karena misalnya pada sesuatu yang batil, pada sesuatu yang salah. Nah, itu tidak, tapi berbohong untuk keharmonisan rumah tangga. Jadi misalnya istrinya masak, terus sayurnya keasinan misalnya gitu ya. Pas istrinya nanya, "Enak nggak?" Terus suaminya meskipun tahu keasinan, tapi suaminya bilang, "Enak," misalnya gitu ya. Kenapa? Untuk menghargai jerih payahnya memasak, mengurus rumah, dan seterusnya. Nah, berbohong yang seperti ini untuk keharmonisan rumah tangga itu diperbolehkan. Kedua, mendustai musuh di saat melakukan perang. Nah, jadi kalau saat kondisi perang, terus ada musuh menyerang, misalnya gitu ya, boleh berbohong. Misalnya musuh nanya, "Tadi kemana temanmu?" Misalnya gitu ya. Terus kita berbohong untuk melindungi teman kita, misalnya gitu. Karena kondisinya perang, misalnya gitu ya. Nah, itu boleh. Nah, yang ketiga, mendustai manusia ya demi misi perdamaian. Jadi mendamaikan sahabat kita yang sedang bertikai, yang sedang berantem, itu boleh. Misalnya Mbak sama Vida berantem, misalnya gitu ya. Terus Lutfi datang, bilang ke Mbak gitu. Sebenarnya Vida tuh nggak bermaksud gitu, Mbak. Misalnya gitu ya. Sebenarnya Vida tuh maksudnya gini-gini, sebenarnya maksudnya tuh baik, Mbak. Tapi Vida tuh sebenarnya juga nggak bermaksud gitu. Jadi Lutfi ini hanya ngomongin aja biar Mbak tuh, oh ternyata Vida maksudnya gitu ya, misalnya gitu. Nah, Lutfi juga gitu, Lutfi ke Vida gitu. Bilang kalau Mbak Nadia tuh sebenarnya bukan gitu maksudnya, Vid. Maksudnya tuh gini-gini loh Mbak Nadia. Jadi maksudnya tuh baik. Nah, Mbak juga nggak begitu sama Vida gitu ya. Nah, tetapi karena kebohongan Lutfi ini membuat hati Mbak tuh lapang, membuat hati Vida tuh lapang, akhirnya kita baikan misalnya gitu. Nah, itu berbohong yang dibolehkan. Insya Allah ya, betapa Islam itu sangat menjaga yang namanya ukhuwah. Betapa Islam itu sangat menjaga yang namanya berjamaah bareng-bareng dalam kebaikan. Sampai untuk mendamaikan gitu ya, untuk mendamaikan berbohong pun diperbolehkan. Banyak hikmahnya dari sebuah hadis ini gitu ya, kalau kita nanti bisa kaji lebih dalam. Nah, yang menarik dari perjalanan hidup Asma itu adalah beliau tidak pernah merasa kenyang atas perjuangan. Ya, beliau tidak pernah merasa kenyang atas yang namanya perjuangan. Di Asma binti Yazid ini banyak berkorban dan memberi sedekah kepada kaum muslimin. Asma ini mengikuti berbagai peristiwa bersama Rasulullah dan kaum muslimin ya, di peristiwa Uhud, peristiwa Khaybar, peristiwa Khandaq, bahkan peristiwa Hudaybiyah. Di beliau tuh mengikuti ya, mengikuti terus, membantu. Dia tidak pernah merasa cukup. Aku kan udah berjuang banyak. Di saat perang Uhud keluargaku meninggal semua gitu ya. Udahlah perang yang lain nggak usah dulu misalnya gitu. Enggak, tapi tidak pernah merasa kenyang dengan yang namanya perjuangan. Terus habis dari satu agenda ke agenda yang berikutnya. Dan tidak luntur semangatnya. Semangat yang sama. Apakah itu adalah kemenangan, apakah itu adalah kekalahan. Tetap berangkat, tetap berjuang. Bahkan disampaikan setelah Rasulullah wafat, semangat Asma ini untuk terus berjuang tidak padam. Asma ikut bersama pasukan kaum muslimin melawan Romawi dalam perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Jadi perang Yarmuk ini perang melawan pasukan Romawi, gitu ya. Beliau ikut ke sana membantu menjadi ada udah tulisan ya. Asma berserta wanita-wanita mukminat membantu pasukan mempersiapkan senjata, menyediakan minuman bagi para mujahidin, mengobati yang terluka di antara mereka, sambil memupas semangat juang kaum muslimin. Jadi perang Yarmuk ini kan perang yang luar biasa ya. Tingkat perang, ada tingkat perang ya. Maksudnya itu perang yang sangat besar melawan kaum Romawi itu kan termasuk bangsa Romawi itu termasuk bangsa yang besar gitu ya, bangsa yang besar.
Dibandingkan dengan kaum muslim ya, bangsa Romawi itu bangsa yang besar dengan persenjataan yang lebih lengkap. Nah, jadi ketika perang Yarmuk itu kalau ada apa namanya mujahidin kaum muslimin yang lemah loyo gitu ya, terus ke belakang gitu ya, nih Asma sama wanita-wanita yang lain tuh nyemangatin, ayo 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 berangkat 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 gitu kayak gitu. Jadi menyemangati mereka untuk tidak mundur ke belakang. Ya, Asma beserta wanita-wanita mukminat yang lain ya, memompa semangat juang kaum muslimin. Nah, hingga setelah perang Yarmuk gitu ya, Asma masih diberikan umur gitu ya, umur untuk berdakwah, untuk kemudian menyebarkan kebaikan-kebaikan. Asma pergi ke Syam ya setelah Rasulullah wafat dan kemudian menyampaikan hadis di sana, menjadi satu-satunya wanita yang menyampaikan hadis di wilayah itu. Menurut beberapa riwayat. Jadi tadi ya, Asma tidak mencukupkan dirinya hanya di Madinah. Asma tidak mencukupkan dirinya berjuang hanya ketika Rasulullah masih hidup. Tapi bahkan ketika Rasulullah sudah wafat, Asma terus bergerak. Asma terus berjuang. Tidak cukup di Madinah, maka ia pergi ke Syam untuk berdakwah di sana. Ya Allah, seorang wanita keluar dari zona nyamannya. Ya. Nah, Asma meninggal pada tahun 30 Hijriah. Perjuangan serta kontribusinya dalam sejarah Islam sangat bermakna ya untuk menjadi sebuah teladan. Hingga menembus waktu. Bahkan Muslim juga berhak bersuara, menyuarakan pendapat dan melemparkan argumentasi yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Tadi ya sedikit tentang Asma binti Yazid. Semoga kisahnya membuat hati kita bersemangat kayak gitu ya untuk meneladani beliau, meneladani semangat berjuang beliau, meneladani kekritisan beliau, meneladani semangat beliau untuk mencari ilmu, semangat untuk memahamkan ilmu-ilmu ya dan semangat untuk berjuang tidak hanya di rumah tapi keluar ke medan pertempuran ya. Adalah semangat Asma binti Yazid yang semangatnya itu membekas ya hingga menembus waktu. Yang menarik dari kisah para sahabiah gitu ya, generasi-generasi awal umat Islam, generasi-generasi yang merasakan indahnya bertemu dengan Rasulullah, itu adalah tingkat kualitas keimanan mereka yang menembus batas waktu. Bahkan kita ketika membaca sirahnya itu masih bisa terasa bergetar hati kita. Kenapa? Karena luar biasanya keimanan mereka. Tidak lekang oleh waktu. Sama seperti ketika kita membahas ataupun membaca tentang sirah Rasulullah. Pernah nangis nggak? Pernah mungkin ya. Kita nangis merasakan penderitaan Rasulullah. Kita nangis merasakan betapa luar biasanya semangat juang para sahabat ke peperangan ketika menegakkan agama gitu ya. Nah, semangat itu kayak gitu ya luar biasa. Yang harus kemudian kita tiru. Biar tidak hanya ketika membaca saja kemudian berhenti gitu ya. Tetapi membaca sirah, mengkaji sirah itu harusnya membuat kita tuh mampu bergerak. Ya, mampu bergerak. Kenapa? Karena luar biasa sekali. Ya, jadi kalau kaum muslimin, muslimah saat ini gitu ya, mengalami krisis kepemimpinan, mengalami krisis sosok panutan gitu ya, padahal banyak sekali sahabiah-sahabiah, sahabat yang bisa kemudian kita jadikan contoh untuk bisa mengupgrade kapasitas diri kita, lebih bermanfaat lagi buat agama kita dan buat dakwah Islamiyah ini. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa Mbak sampaikan dari materi ini ya. Mungkin nanti bisa lebih banyak dengan diskusi dari Mbak cukupkan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah dan kekurangan itu dari pribadi Mbak sendiri. Mohon dimaafkan. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya. Dari kisah Asma binti Yazid, di sini tadi saya menuliskan beberapa poin terkait karakteristik dari seorang muslimah yang luar
biasa kayak gitu. Jadi yang pertama, Asma binti Yazid merupakan seorang muslimah yang cerdas, kemudian seorang yang pandai berbicara, sehingga beliau pun dijuluki sebagai oratornya para muslimah. Kemudian beliau juga kritis, berani, kemudian sangat tangguh, serta tidak mudah puas dalam perjuangan. Wah, Masya Allah ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Iha gitu ya, bahwa saat ini banyak sekali para perempuan itu merasa krisis jati diri, kemudian krisis kepemimpinan, krisis banyak gitu ya, merasa insecure dan sebagainya. Nah, salah satu caranya untuk mengupgrade kapasitas kita gitu ya, dimulai dari meneladani para sahabiah, para ummul mukminin kayak gitu, bahwa seorang muslimah itu punya loh sosok-sosok yang luar biasa, bahwa para perempuan muslimah itu bukan orang-orang yang lemah. Nah, tadi juga sudah disampaikan, luar biasa gitu ya, seorang muslimah dan Asma binti Yazid bersama para muslimah yang lain gitu ya, para sahabiah yang lain, membantu ketika perang. Nah, kalau ketika perang itu kan kondisinya luar biasa ya, harus punya keberanian, kemudian mental yang kuat. Dan bahkan ketika perang Uhud tadi disebutkan bahwa anggota keluarga dari Asma binti Yazid ini banyak yang syahid kayak gitu. Dan tentunya itu bukan sesuatu yang mudah ya, ketika kehilangan orang-orang yang kita sayangi itu. Tapi Asma binti Yazid begitu mencintai Allah dan Rasulullah, ya udah kalau misalkan beberapa keluarganya meninggal, yang penting Rasulullah masih hidup dan masih membersamai para kaum muslimin. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ya, atau sharing dan sebagainya, dipersilahkan bisa on mic ataupun menyampaikan lewat komen, dipersilahkan kepada teman-teman. Silahkan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Gila, bertanya udah nggak sabar banget. Ini mau gini. Intelektual masyarakat beriman, Islam jalan perjuangan. Itu karena guru aku ya. Mohon maaf ya untuk teman-teman. Mana? Ika dah. Ika orang jauh ya. Ika orang dari orang mana? Kau tahu orang jauh. Dulu. Ini ngapa tuh? Nggak ada tuh. Apa nama deh? Orang kayak Bismillah, Mbak, mau nanya Mbak. Enggak sih, sebenarnya mau sharing aja. Mungkin boleh diperkenalkan dulu namanya. Oh ya, nama saya Sofia Nurhasana dari Universitas Islam Indonesia, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jelas ya Mbak ya? Iya, silahkan Sofia. Nggak nanya sih, cuman mau sharing aja. Kan kayak kadang kita tuh punya usaha tapi bosen, ya Mbak? Bosen ngejalannya tuh bosen. Kok nggak sukses-sukses? Pasti baru sekali aja udah gagal tuh udah bosen mau nyoba lagi. Udah bosen. Nah kan aku di sini tadi denger Mbak Nadia itu tidak bahwa Asma itu tidak pernah merasa kenyang atas perjuangannya. Dan di sini berarti perjuangannya tuh nggak hanya gagal sekali, pasti udah banyak kali kegagalan, tapi tetap berjuang. Dan Masya Allah di sini ya Alhamdulillah mulai semangat lagi lah Mbaknya begitu. Dan terima kasih Mbak Nadia. Kita sambil menunggu pertanyaan yang lain, dipersilakan kepada Mbak Iha.
Gimana Fida? Fida menyerahkan ke Mbak. Dari Sofia ya bahwa Asma itu merupakan seorang yang pantang menyerah gitu, karena peristiwa yang dilalui beliau itu bukan hal yang mudah dan bahkan terjadi. Oke. Terima kasih Sofia. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan, boleh menyampaikan insight-nya atau ada hal yang ingin atau mungkin kita hitung sampai 5 ya. Liatin komen dong. Kalau misalkan dia yang Mbak di sini ada yang menanyakan, pahala perempuan itu bisa serupa seperti laki-laki. Dan di sini ada teman yang mau mereview ulang terkait yang tadi. Mungkin untuk pertanyaannya bisa disampaikan ya, baik di kolom chat ataupun silakan on mic, supaya bisa lebih interaktif gitu. Assalamualaikum Mbak Nadia. Suaraku kedengaran enggak? Waalaikumsalam, terdengar. Mbak tadi kalau nggak salah dengar, pahala perempuan yang sama kayak pahala laki-laki itu menaati suami kayak gitu ya. Betul. Kalau kita-kita yang belum nikah ini kira-kira apa ya Mbak amalan-amalan yang kira-kira pahalanya tuh sama kayak laki-laki? Karena kan nggak maksudnya pernikahan itu bukan hal yang main-main gitu, harus mempersiapkan fisik, psikis, ilmu juga gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita ayo kita mau pahala yang sama kayak laki-laki terus berbondong-bondong nikah tanpa ada ilmu terlebih dahulu, yang ada cerai gitu kan. Mungkin kira-kira pahala amalan-amalan apa aja sih yang bisa dilakukan sebelum nikah dan bobotnya tuh sama kayak pahala yang dilakukan laki-laki kayak gitu. Ya, terima kasih Fadila. Jadi kalau ngomongin tentang pahala amal-amal yang sama seperti kaum laki-laki, ya sama sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita baca banyak di Al-Quran gitu ya, Allah sebutkan, Mbak lupa ayatnya, laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar, laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman. Jadi sebenarnya dalam hal amal sholih itu semuanya sama, ya. Dalam hal ketaatan, dalam hal ketakwaan itu semuanya sama, gitu ya. Jadi bukan masalah posisi, bukan masalah gender, bukan bukan karena dia laki-laki dan kita perempuan, jadi pahalanya jadi lebih banyak laki-laki ketika melakukan sebuah amalan kayak gitu ya, bukan. Tetapi yang namanya beramal sholih itu semuanya sama, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi silahkan. Kalau laki-laki boleh bersedekah, maka ya perempuan juga bersedekahlah. Kalau laki-laki melakukan amal kebaikan lain, misalnya sholat, puasa, ya perempuan melakukannya dengan pahala yang sama. Yang membedakan apa, Mbak? Keimanan dan ketakwaannya, ya. Jadi sebenarnya sama saja, kayak gitu ya, sama saja. Tidak kemudian bahwa laki-laki itu lebih diutamakan posisinya gitu ya, meskipun secara fitrah seorang laki-laki itu memang fitrahnya diciptakan berbeda dengan wanita.
Kalau misalnya kita ngomongin fitrah memang berbeda, ada tanggung jawab yang berbeda. Tapi dari sisi pahala, dari sisi amal kebaikan, maka sejatinya sama, ya. Sejatinya sama. Jadi yang penting itu adalah kita berusaha untuk beramal sholih sebaik-baiknya untuk menjadi seseorang yang bertakwa sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Meskipun nanti porsinya akan berbeda. Mbak, apakah porsi yang berbeda itu mempengaruhi pahalanya? Gitu ya? Enggak. Porsi yang berbeda itu tidak kemudian mengurangi pahalanya. Gitu ya. Maksudnya porsi yang berbeda itu bukan porsi banyak atau tidaknya ya, tapi porsi fungsi tugasnya. Fungsi tugas orang laki-laki dengan fungsi tugas seorang perempuan mungkin berbeda. Tapi semuanya, dua-duanya itu punya kesempatan mendapatkan pahala yang sama. Semuanya itu punya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sama-sama besar. Jadi itu yang yang ingin disampaikan, ya, bahwa meskipun dengan porsi tugas secara fitrah yang berbeda, tetapi baik laki-laki maupun perempuan itu kesempatan mendapatkan pahala yang sama. Kayak gitu. Jadi jangan kemudian kita merasa nggak adil kayak gitu ya, karena kita tidak banyak bisa melakukan amal sholih kalau lagi haid misalnya gitu ya. Kenapa sih kita tuh harus haid, padahal kalau haid tuh kita mengalami penurunan iman yang luar biasa ya, naik turunnya tuh luar biasa ya ketika haid ya. Ada fase kita harus berjuang kembali menaikkan iman gitu ya, belum lagi dengan PMS-nya, belum lagi dengan nyeri dan seterusnya. Kenapa laki-laki nggak punya misalnya gitu ya? Ya itu kan sebenarnya adalah porsi fitrah yang berbeda, tetapi sebenarnya kesempatan berpahalanya sama. Kalau wanita itu bersabar dengan kondisinya, memanfaatkan waktunya dengan kebaikan-kebaikan yang lain, maka kesempatan berpahalanya pun sama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Fadila yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi sudah dijawab juga oleh Mbak Iha. Sini ada satu pertanyaan lagi, Mbak. Izin membacakan dari Mbak Mazlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nadia Iha Fatihah. Jazakillah khairan katsiran ya Ustazah atas pemberian ilmu, pengetahuan, tausiah dan pencerahannya kepada kami semua sebagai peserta pada kajian Islami khusus muslimah pada hari Jumat malam ini. Saya Mazlin dari Kota Bekasi, ingin bertanya begini, bagaimana caranya bagi seorang perempuan atau wanita muslimah yang qadarullah pada saat ini sedang mengalami cobaan, hambatan, kesulitan yang terus-menerus, masalah yang datang bertubi-tubi, dan ia juga mengalami ujian yang berat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari di dunia yang fana ini. Dalam menumbuhkan rasa percaya diri, motivasi, rasa optimis, dan tidak mudah putus asa dalam berjuang dan berusaha di jalan yang Allah ridhoi seperti Sahabiah Asma binti Yazid. Begitu Ustazah. Syukran jazakillah khairan. Sebelumnya ya Ustazah Nadia atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cukup panjang pertanyaannya, dan ya bagaimana caranya bagi seorang muslimah yang mendapatkan musibah, kemudian kesulitan dan hambatan yang datang bertubi-tubi, kemudian bagaimana caranya untuk meneladani Asma binti Yazid yang tangguh dan tidak pantang menyerah. Mungkin begitu Mbak Nadia. Baik, terima kasih Mbak Mazlin ya dari Kota Bekasi. Gimana caranya kita seorang muslim menghadapi berbagai macam cobaan, permasalahan kayak gitu ya di dunia ini, dan tidak mudah putus asa dalam berjuang seperti Asma binti Yazid. Jadi kalau kita lihat bagaimana tempaan Rasulullah gitu ya, binaan-binaan Rasulullah, binaan Rasulullah, para sahabiyah gitu ya, yang luar biasa bisa survive, bisa tangguh, itu dimulai dari pendidikan akidah yang juga kuat
Ya, itu dimulai dari keimanan yang mengakar di dalam hatinya. Dimulai dari kefahamannya tentang apa yang Allah inginkan dari dalam dirinya, dimulai dari apa namanya, rasa cinta yang besar gitu ya, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi semangat itu, keimanan yang mengakar kuat itu, akidah yang tertancap dalam hati nuraninya itu, menjadi energi yang membuat ia mampu bergerak dan bertahan. Ya, jadi apa namanya, keimanan itu yang menjadi energi dia buat bertahan dan terus melanjutkan perjuangan, terus melanjutkan perjalanan. Mbak, kenapa sih kita tuh gampang lemah, gampang menyerah, gampang putus asa, gitu ya? Karena kita saat di titik kita kemudian menyerah, di titik kemudian kita merasa lemah, di titik kemudian kita merasa jenuh, gitu ya. Di titik itu, kita sejatinya sedang hilaf, gitu ya. Kita sejatinya sedang lupa kalau Allah itu Maha Perkasa. Kita sejatinya sedang lupa kalau Allah itu yang Maha Penjamin. Kita sejatinya sedang lupa kalau Allah itu yang Maha Besar, yang lebih besar daripada masalah kita. Jadi itulah yang kemudian membuat kita tuh jenuh, bosan gitu ya. Kenapa ya hidup kok begini-begini aja? Habis masalah yang satu, datang lagi masalah yang lainnya. Gitu ya. Bagi seseorang yang keimanannya mengakar tajam, ia memahami bahwa sejatinya perjalanan di dunia ini ya hanya sekedar lewat. Ada ujian dan ujian itu Allah ciptakan agar kita itu bersih hatinya. Allah ciptakan ujian bagi kita agar kita tuh bisa loh menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Allah ciptakan ujian tuh agar kita tuh bisa lebih dekat loh sama Allah. Coba deh, kita lebih sering khusyuk sholatnya ketika kita di masalah. Seringnya kan kalau kita lagi dapat masalah ya, ketika kita lagi butuh banget gitu ya, sholatnya tuh jadi khusyuk gitu, sholatnya tuh jadi nyaman gitu, rasanya tuh bisa nangis dengan mudah gitu kalau lagi ada masalah. Tingkat kedekatan dengan Allahnya tuh menjadi lebih tinggi gitu ya, ketimbang ketika kita mendapatkan nikmat. Jadi sejatinya masalah-masalah gitu ya, cobaan-cobaan, itu Allah buat itu untuk membuat kita tuh lebih dekat dengan Allah. Allah buat itu untuk membuat kita tuh jadi bersih hatinya. Kalau kita punya banyak maksiat ya, ujian tuh menjadi pembersih hati kita. Dengan apa, Mbak? Dengan sabar. Dengan sabar. Di sabar itu menjadi pahala tersendiri kayak gitu ya bagi diri kita. Kadang kalau misalnya lagi diuji gitu ya, kok nggak berhasil-berhasil, kok gagal terus, kok keluarga tidak mendukung, apalagi masalah apalagi, kok teman-teman tidak mendukung misalnya gitu ya. Oh, Allah mau ngasih pahala sabar. Allah mau ngasih ganjaran sabar, gitu ya. Nah, jadi pola pikir yang seperti itu muncul dari keimanan yang kuat, muncul dari akidah yang luar biasa. Coba Dedek, kalau misalnya kita, apa ya, misalnya kita misalnya, gagal masuk universitas tertentu misalnya gitu ya, atau gagal, masuk sebuah atau kita gagal apa ya, gagal misalnya kita tuh gagal ngajuin beasiswa misalnya, misalnya kita udah ngajuin berpuluh-puluh kali tapi tuh gagal terus misalnya gitu ya. Padahal kita tuh kurang apa misalnya gitu ya, udah berusaha maksimal, udah ibadah juga sudah maksimal kayak gitu ya, udah nyiapin dengan baik, tapi kok ngajuin beasiswa kok gagal-gagal terus ya, gitu ya. Kenapa ya? Gitu ya. Kenapa? Kenapa? Mungkin kita sering bertanya seperti itu, kayak gitu ya. Tapi Mbak tuh ingat sekali nasihat, salah satu guru dan juga teman Mbak, beliau tuh menasihati bahwa ada doa, eee, yang bisa kita panjatkan gitu ya, "Ya Allah, berikanlah aku tempat yang di mana di situ banyak keridhaan Engkau, tempat yang di situ, banyak keberkahan Engkau,
Jadi kita tuh kalau berdoa gitu ya, berdoa, "Ya Allah tempatkanlah aku tuh di tempat yang penuh dengan keberkahan." Jadi karena kita doanya tuh begitu, bukan doanya tuh, "Ya Allah luluskanlah beasiswa saya," atau, "Ya Allah," apalagi misalnya, "temukanlah saya dengan si dia," gitu ya, atau seterusnya lah yang itu tuh sifatnya tuh, apa ya namanya ya, eee, ya kalau bahasa kita tuh, ya dapatnya di dunia. Dunia gitu ya, dapat di dunia maksudnya gimana, Mbak? Ya beasiswa kan dapatnya di dunia. Nah, jodoh dapatnya di dunia, apalagi rezeki yang lain misalnya ya, rumah baru atau, motor baru atau HP baru atau laptop baru itu kan dapatnya di dunia. Nah, ketika kita tuh doanya tuh untuk ya Allah tempatkanlah tempat yang banyak keberkahan, banyak banyak, kebaikan di dalamnya. Yang sebenarnya tuh doa seperti itu tuh untuk kebaikan mana, Dek? Akhirat kita kan? Kalau kita ditempatkan di tempat yang baik, ditempatkan di tempat yang berkah, maka kita akan dikelilingi oleh kebaikan dan bisa melakukan kebaikan yang lainnya di tempat itu. Nah, karena kita doanya seperti itu, sedih nggak kita kalau nggak diterima beasiswanya? Enggak, kita akan berpikir, "Oh, berarti beasiswa itu bukan yang terbaik buat saya. Allah pasti menyelamatkan saya dari sesuatu yang buruk." Karena kita doanya untuk ditempatkan di tempat yang baik. Karena kita doanya untuk ditempatkan di tempat yang penuh keberkahan. Jadi kalau nggak ditempatkan, oh berarti bisa jadi tempat itu tidak baik buat saya. Allah sedang menyelamatkan saya. Itu yang kadang sering Mbak, apa ya namanya ya, aplikasikan gitu ya, ketika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi karena kita berdoanya itu untuk kebaikan akhirat, maka hati itu tidak terlalu terasa sedih. Makanya kan Allah tuh selalu nasihati kita gitu ya, dalam Al-Quran, "Janganlah kamu lemah, dan janganlah kamu bersedih hati." Ya, itu panjang ya, tapi apakah cukup menjawab ya? Semoga bisa cukup menjawab ya, nanti kalau tidak cukup menjawab bisa diskusikan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya Mbak Iha, Masya Allah ternyata di sini ada beberapa teman yang masih mengajukan pertanyaan. Tidak izin untuk membacakannya lagi. Di Ya. sini ada pertanyaan dari Kak Nesya El Hikmah. Assalamualaikum Mbak Iha, izin bertanya bagaimana caranya menghilangkan rasa insecure dalam diri kita saat ini. Sedangkan cita-cita kita ingin seperti Asma binti Yazid, namun merasa diri tidak cerdas dan tidak setangguh Asma. Mudah mengeluh. Syukran, jazakillah khair. Ini pertanyaannya mungkin bisa dibahas satu persatu ya Mbak. Oh ya, oke. Gimana Mbak caranya untuk menghilangkan rasa insecure gitu ya? Mbak pun kayak gitu ya, terkadang memiliki insecure terhadap sesuatu. Ya, jadi perasaan insecure ini saya rasa semua orang mungkin pernah mengalaminya gitu ya. Perasaan minder, perasaan tidak percaya diri, perasaan tidak mampu, ya, perasaan tidak mampu, insecure terhadap hal-hal yang mungkin kita merasa itu adalah kelemahan kita, kayak gitu ya. Gimana Mbak, kalau Mbak pribadi ya, ketika mengatasi insecure Mbak itu berusaha untuk belajar apa-apa yang kemudian itu dikhawatirkan, ya. Belajar untuk mengatasi insecure itu dengan misalnya merasa Mbak tidak cukup pintar, misalnya gitu ya. Maka apa yang harus Mbak lakukan? Ya, kebutuhan umat ini adalah untuk kita bisa bergerak, ya. Maka sebaik-baik umat juga adalah orang-orang yang sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, gitu kan ya kata Rasulullah. Jadi itulah yang kemudian menjadi motivasi diri kita, diri Mbak gitu ya, ketika menghadapi insecure itu untuk Rasulullah bilang sebaik-baik diri itu adalah yang bisa bermanfaat. Maka meskipun ada rasa insecure, ada rasa ketidakmampuan gitu ya, tapi kalau Rasulullah bilang beri manfaat pada orang lain. Maka itu yang kemudian mendorong untuk apa namanya ya, sedikit demi sedikit memberanikan diri untuk bisa memberikan manfaat. Kayak gitu ya. Jadi insecure ini
pastinya proses healingnya ya, proses pengatasannya itu tidak ya namanya ya, tidak singkat ya. Misalnya, misalnya nih kalau minum obat gitu kan, kalau sakit apa dikasih obat tuh sembuh kan gitu. Tapi kalau insecure itu kan nggak bisa gitu ya, nggak bisa 1 kali treatment terus sembuh misalnya gitu. Insecure kan enggak. Jadi kadang insecure pun harus ada gitu. Cuman kita tuh bisa untuk itu malu banget misalnya gitu ya. Tapi sekarang belajar untuk ya meskipun malu, tapi setidaknya ada kayak gitu. Kalau jadi kita tidak cerdas, tadi ingat kalau rasa cinta kita gitu ya, rasa cinta kita yang besar kepada Rasulullah, rasa cinta kita yang besar kepada Allah gitu ya, untuk menaati perintahnya, untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah kayak gitu. Itu sebenarnya yang akan menjadi energi kita untuk mengatasi insecure kita. Meskipun bukan menghilangkan insecure kita, mengatasinya sedikit demi sedikit. Karena kita tahu bahwa Rasulullah itu suka sama kaumnya, umatnya yang memberikan banyak manfaat, maka kita berusaha untuk bisa memberikan manfaat meskipun hanya sedikit. Meskipun belum ada apa-apanya, tapi kita karena rasa cinta kita nih, karena Allah bilang jangan lemah, ayo berbuat. Jangan lemah, ayo berbuat, ayo berusaha. Kata Allah jangan lemah, jangan bersedih hati. Ya, karena Allah bilang kayak gitu, itu yang membuat kita tuh mengatasi insecure kita. Gitu ya, energi kecintaan kita. Jadi makanya ya, keimanan itu menjadi energi yang luar biasa kita untuk bisa berbuat banyak. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Titik lahir kepada Mbak Iha. Nah, kita beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Mbak. Ini ada pertanyaan dari Kak Sofia Nur Hasanah. Assalamualaikum, Mbak. Mau nanya lagi. Saya kemarin jadi pengarah acara pada pemudi-pemudi di masyarakat. Lalu ada seorang laki-laki yang mengatakan, bukankah suara wanita itu aurat? Begitu, Mbak. Dan saya hanya menjawab, saya akan menjalankan tugas sebagai pengarah pemudi saja, tidak lebih. Kemudian bagaimana pendapat dari Mbak Iva terkait itu? Terima kasih, Mbak Iva. Dan di sini ada dari Mbak Oktivila yang merasakan dan mengalami peristiwa yang sama seperti itu. Pernah mengikuti suatu event, tapi pesertanya yang duduk dekat saya bukan bertanya ke pemateri, malah mengejek saya. Fawaris, karena saya belajar ilmu politik dan Islamic worldview. Nah, seperti itu, Mbak, untuk pertanyaannya. Ya, jadi dalam memahami perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kayak gitu ya, termasuk ke dalamnya hal-hal yang sifatnya cabang, oke. Ini perlu kemudian kita pahami dengan baik, ya. Jadi tidak kemudian menjudge seseorang ataupun tidak kemudian mengatakan seseorang itu A dan B kayak gitu ya, terhadap hal-hal yang sifatnya itu cabang. Terhadap hal-hal yang sifatnya cabang, gitu ya. Terhadap hal-hal yang sifatnya ijtihadi, maka kita tidak ijtihad perbedaan pendapat para ulama dalam hal menentukan hukum, dalam menentukan fatwa, yaitu memungkinkan terjadinya ijtihad ataupun perbedaan. Kenapa? Karena bahasa Arab gitu ya, memiliki keluasan makna. Jadi luar biasanya bahasa Arab itu adalah memiliki keluasan makna. Setiap huruf bahasa Arab itu punya makna. Jadi kadang kita kalau baca Al-Qur'an ya ayo, Bang baca Al-Qur'an kadang masih ditembak-tembak aja, diterjang-terjang aja misalnya gitu ya, harokatnya, hurufnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu setiap huruf itu punya makna. Nah, makanya karena perbedaan keluasan makna bahasa Arab, kemudian perbedaan kondisi ulama yang perbedaan kondisi, perbedaan waktu, perbedaan kefahaman, menangkapnya ilmu kayak gitu ya. Itulah yang kemudian membuat terjadi perbedaan pendapat. Mbak, terus gimana kalau ada perbedaan pendapat seperti itu? Maka cukup ambil yang kita yakin, ya, ambil yang kita yakin, tetapi bukan berarti menjudge yang tidak kita ambil, ya.
Jadi kita tetap menghargai pendapat yang berbeda. Kenapa? Karena ada dalilnya juga. Ada dalilnya juga. Itulah salah satu keindahan agama Islam, itu keindahan kita itu adalah sikap saling menghargai gitu ya. Ijtihad para ulama. Ijtihad itu kalau salah dapat pahala, ya kan? Tetap dapat pahala. Nah, terus kembali lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya tadi apa ya, Dek? Oh, suara ya, suara. Mbak, gimana tentang suara itu adalah aurat kayak gitu ya, sedangkan di masa sekarang kita mungkin para wanita gitu ya, bisa di forum-forum yang besar gitu ya, mengungkapkan pendapatnya untuk kemaslahatan yang lebih besar, maka tentu saja dibolehkan. Dengan syarat apa? Menjaga adabnya. Para muslimah tahu kalau suaranya itu bisa menimbulkan fitnah. Dan ini yang harus difahami juga. Jadi bukan kemudian semata-mata, nggak gitu, misalnya itu suara tuh bukan aurat, misalnya gitu juga nggak bisa gitu. Kita juga memahami bahwa suara kita ini berpotensi menimbulkan fitnah. Suara yang kayak gimana, Mbak? Suara yang mendayu-dayu, suara yang mendayu-dayu, suara yang manja-manja, suara yang manja-manja. Ya kalau mau pakai suara manja-manja ke temennya ya nggak apa-apa, yang sama ahwat gitu ya. Tapi kalau pakai suara manjanya ke lawan jenis itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena menimbulkan fitnah. Prinsipnya adalah seberapa besar potensi fitnah itu terjadi. Selama kita menjaga agar tidak terjadi fitnah, misalnya kita berkomunikasi dengan lawan jenis, kita berbicara seperlunya dengan bahasa yang tegas, bukan bahasa yang mendayu-dayu atau yang apa sih? Ya pokoknya yang manja-manja gitu ya. Enggak, tapi bahasa yang tegas. Itu juga dengan bahasa SMS ya. Jangan ahwat gini ya, ahwat hati-hati betul menggunakan emotikon ke lawan jenis gitu ya. Jangan sekarang kan emotikon tuh mudah gitu. Apa-apa tuh semuanya diemotikonin. Bahkan ada yang apa tuh yang bergerak-gerak, yang emotikon besar-besar itu apa namanya? Stiker. Bahkan ada stiker-stiker yang lucu-lucu gitu ya. Nah, perhatikan ketika teman mengirim di forum yang ada lawan jenisnya misalnya, harus hati-hati ya, dipilih dengan yang manja-manja emotikonnya. Begitu juga dengan pesan-pesan secara pribadi ya cukup secukupnya. Kenapa? Prinsipnya adalah kita tahu bahwa diri kita ini bisa menjadi fitnah. Jadi kita harus menjaga. Selama tidak menghasilkan fitnah, selama tidak berpotensi fitnah, selama fitnahnya itu sedikit dan lebih besar manfaatnya, maka silahkan ya. Yang penting di dalam koridor yang benar, dalam koridor yang baik. Ya. Untuk kemaslahatan yang lebih besar. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Ya betul, hanya menjalankan tugas sebagai pengarah pemudi saja, tidak lebih ya, kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Ya secukupnya itu, tidak lebih, tidak kurang, gitu ya. Karena apa? Ada manfaat yang lebih besar di dalamnya. Kayak gitu. Kemudian yang Mbak Uti Villa, ya tidak perlu tidak perlu dimasukkan ke hati ya, yang mengejek kita. Yang penting itu niat kita adalah belajar buat tegaknya agama kita ini, tidak ada lagi yang dizolimi, dan Islam menjadi mustadriyatun alam, menjadi solusi bagi seluruh permasalahan umat. Itu yang sedang kita ikhtiarkan dengan semua upaya-upaya kita dan potensi-potensi kita. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Mbak Iza. Di sini masih ada yang disampaikan oleh Mbak Uti Villa ya. Menyambung yang tadi, soalnya Mbak sekarang sebagian umat Islam seperti tidak tahu esensi ilmu politik dan Islamic worldview tersendiri, yaitu berfungsi sebagai benteng dan fitnah pada muslimah masa kini yang disebarkan melalui doktrin halus lewat media sosial. Kemudian beliau bercerita bahwa ada seorang temannya yang ikut pengajian malah jatuhnya mengikuti feminisme karena belum berani mempelajari ilmu keislaman dan selain tauhid dan fikih. Ya, di sini menjadi hal yang perlu kita perhatikan juga ya. Dan sebenarnya menyambung juga ya dari kisahnya Asma binti Yazid, bahwa beliau itu seorang yang kritis, tapi kritisnya terhadap sesuatu yang baik, terhadap sesuatu yang hak dan tidak membenarkan kebatilan gitu.
Nah, kemudian kecerdasannya juga digunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Nah, mungkin di sini, Masya Allah ya, semoga kita bisa meneladani Sahabiah, yaitu Asma binti Yazid, menjadi seorang muslimah yang cerdas, menjadi seorang muslimah yang pemberani, tangguh, dan disayangi Allah kayak gitu, karena luar biasa perjuangan beliau dalam memperjuangkan Islam pada saat itu. Semoga kita sebagai perempuan masa kini tidak kehilangan jati dirinya, tidak hanyut dalam krisis identitas maupun krisis yang lain. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Mbak Nadia Iha yang sudah berkenan untuk menjadi materi pada malam hari ini. Mungkin dari Mbak Iha ada closing statement atau pesan dari Mbak Iha untuk kita semua. Dipersilakan Mbak Iha. Ya, tadi ya mengutip dari, bukan mengutip, yang Mbak sampaikan tadi di akhir materi bahwa sejatinya mempelajari sirah itu harusnya membuat kita mampu bergerak, gitu ya. Mempelajari sirah, merasakan energi ruhiyah para sahabat, sahabiah Rasulullah gitu ya. Terus membuat kita itu mampu bergerak. Gitu ya. Mulailah dengan banyak mengkaji sirah, mempelajari akidah, materi-materi akidah untuk meningkatkan keimanan kita. Kalau Mbak tuh sering sekali selalu dinasihati ya, kalau kita ingin menjadi seseorang yang bertakwa gitu ya, maka hindarilah kemaksiatan. Ya. Bagaimana cara merawat keimanan itu, Mbak? Merawat keimanan itu salah satunya adalah dengan cara menghindari kemaksiatan. Baik kemaksiatan yang besar maupun kemaksiatan yang kecil. Begitulah cara merawat keimanan. Ya, selain dengan ilmu, ya, selain dengan teman yang baik, lingkungan yang baik, itu juga bagian dari merawat keimanan. Maka pentingnya kita bisa bertahan, tidak lemah dan tidak mudah putus asa, itu adalah tadi ya, mempelajari dengan ilmu, berteman dengan orang-orang solih, menghadiri kajian-kajian kebaikan, yang ibaratkan taman-taman surga yang ada di dunia. Dan yang ketiga tadi adalah merawat keimanan itu dengan meminimalisir kemaksiatan, baik maksiat yang besar maupun maksiat yang kecil. Insya Allah dengan merawat keimanan itu kita mampu survive, berjalan sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sebelum kita akhiri forumnya dengan doa, kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Silahkan bisa dipersiapkan dulu, kemudian di-on-kan kamera masing-masing supaya semakin terlihat gitu ya wajah-wajah calon bidadari surga insya Allah. Mari kita tunggu ya teman-teman untuk mempersiapkan diri masing-masing. Insya Allah kita dokumentasi. Jadi kena ajak teman-teman gitu ya. Insya Allah Inspiratalk akan ada edisi selanjutnya, edisi keempat dan seterusnya, sehingga kami WI mengajak teman-teman untuk tetap stay untuk mendapatkan informasi seputar agenda Inspiratalk. Oke, sudah ya untuk teman-teman kan tanya. Baik, minta tolong kepada Mbak Sofi untuk memimpin, menghitung ya supaya tahu kalau lagi dipoto. Oke Mbak, ini masih ada mungkin dari teman-teman yang mau on cam. Iya, silakan teman-teman untuk on cam. Masih kita tunggu. Sampai 1 menit lagi ya. Dan Mbak Fida. Iya, terima kasih Mbak Sofi. Oke, mari kita akhiri forum
pada malam hari ini dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya dan juga seikhlas-ikhlasnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kehilafan dan juga kekurangan. Semoga forum pada malam hari ini bisa membawa kebaikan, keberkahan, dan juga ilmu yang bermanfaat yang selanjutnya bisa kita amalkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.